La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ikhwah fillah dimanapun berada, wabil khusus keluarga besar BK Paksi, para santri, orang tua santri, seluruh pengurus di Indonesia khususnya. Di bulan suci Ramadan ini, Al-Fakir sebagai Dewan Penasehat Al-Mustasar BK Paksi Dewan Suro Kota Depok akan menyampaikan materi indahnya Ramadan bersama keluarga karena cinta. Saudara, kami ulang. Indahnya Ramadan bersama keluarga karena cinta. Saudara sekalian, tiada waktu, hari, bulan seindah bulan suci Ramadan, di mana Allah Azza wa Jalla percikkan energi cinta, sehingga dengan cinta, energi cinta, suasana menjadi mesra, riang gembira, saling menyapa karena cinta dengan penuh ceria, penuh sukacita. Terasa tiada dusta di antara kita. Kumpul bersama keluarga, saling doa dan menyapa untuk meraih surga. Karena itu, bulan Ramadan adalah energi cinta untuk keluarga. Sebab pada bulan itu, keluarga muslim bisa saling bermesraan, merekatkan hubungan antar anggota, sembari meraih berkah bersama keluarga. Allah percikkan energi cinta karena saling mencintai karena Allah. Tidak ada cinta tanpa kebersamaan. Maka Ramadan tarbiyah keluarga sakinah. BK Paksi adalah sebuah lembaga yang memberikan pendidikan bagaimana membangun keluarga penuh cinta. Dan ingat, tidak ada cinta tanpa bersama. Dari cinta harus bersama. Minimal berdua. Suami, istri, tambah anak, belum mertua, belum guru. Kalau sendiri gimana cinta? Habib minallah, cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu billah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanya amat sangat mencintai Allah.
Sekali lagi, waladina amanu asyadu balillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanya amat sangat mencintai Allah. Cintanya kepada Allah maka akan melahirkan bentuk kasih sayang kepada keluarganya. Jadi kalau orang sudah cinta kepada Allah, maka akan diwujudkan cinta itu dalam keluarga. Maka tidak akan mungkin suami mencintai istri, istri mencintai suami, orang tua mencintai anak, anak mencintai orang tua, pemimpin mencintai rakyat, rakyat mencintai pemimpin, apabila manusia itu tidak mencintai Allah. Ingat Al-Baqarah 165. Waladina amanu asyadu balillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanya amat sangat mencintai Allah. Jadi kalau orang sudah cinta kepada Allah, takut untuk berbuat maksiat. Takut nanti saat meninggal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makalah carilah suami, istri, teman yang takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, Ramadan membangun kesadaran pribadi-pribadi mukmin untuk takut kepada Allah. Bangun awal waktu, sahur awal waktu, buka tepat waktu, sholat tepat waktu, beramal, bersedekah. Karena apa? Karena cinta. Karena cinta, maka sanggup berbuat apapun. Karena cinta. Apalagi cintanya karena Allah. Subhanallah. Suami, istri, dan anak saling berdoa untuk mengharapkan surga. Subhanallah. Ciri orang yang dijamin oleh Allah surganya karena cinta kepada Allah, maka melahirkan pribadi, individu, dan keluarga yang saleh. Kesalahan individu akan melahirkan kesalahan sosial. Tanggung jawab seorang suami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari adab api neraka. Nah, Ramadan sebuah proses mendekatkan diri, menjaga keluarga dari adab api neraka dengan baiti janati. Disolatkan, disedekahkan, diterawihkan, diqur'ankan, disatukan hatinya. Tidak ada dusta di antara kita. Luar biasa. Maka ciri orang yang Allah dapatkan surga ada 4. Pertama, orang yang senantiasa sungguh-sungguh membaca Al-Quran dengan tartil penuh makna. Hadis Rawi Ahmad. Suami istri yang tartil sungguh membaca Quran dengan maknanya, maka disitulah Allah sediakan surga. Nah, Ramadan memberikan energi karena cintanya kepada Allah. Suami istri saling membaca Al-Quran. Kalau suami istri jarang membaca Al-Quran, rentan perceraian, rentan kisruh, broken home, saling sengketa, miskomunikasi karena suami istri jarang membaca Al-Quran. Nah, Ramadan Allah berikan surat cinta, energi cinta, nur cinta, yaitu Al-Quran. Nawiru buyutakum qiraatul Quran wa shalah. Hiasilah rumah tanggamu dengan baca Quran dan shalah. Lah, PK Paksi hadir untuk memberikan pendidikan Al-Quran yang tepat dan benar. Dan membina sebuah keluarga. Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran sifat obat. Dan apabila rumah itu, kamar itu
istri, suami, anak itu baca Quran, sapam kita, sopir kita, pembantu kita baca Al-Quran, maka setan tidak akan mampu mengganggu sifat adu domba, iri, dengki, tidak jujur, gampang nyolong, gampang tersinggung, tidak pemaaf, tidak ada bagi orang baca Quran. Kenapa gampang tersinggung? Jauh dari Al-Quran. Al-Quran itu obat. Setan akan lari tunggang langgang kepada keluarga yang cinta Al-Quran. Jadi tugas nanti setan akan menjadi profesor, doktor, S3-nya apabila mampu memporak-perandakan suami istri yang sudah nikah atau yang berumah tangga. Dia bahagia, dia sukses sekali dari itu. Maka cara untuk mengantisipasi dengan Al-Quran. Cintailah surat dari Allah, kitab dari Allah, surat cinta Al-Quran. Jadi dengan jauh dengan Al-Quran, khususnya keluarga besar KPM, ya berikan contoh teladan. Al-Quran, itu di Ramadan, luar biasa itu. Ramadan. Jadi untuk meraih surganya Allah, baiti jannati diantaranya adalah orang yang senantiasa sungguh-sungguh baca Al-Quran dengan tartil. Hadis rawi Ahmad. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga lidahnya, lisannya dari perkata yang sia-sia, kotor, mengumpat, menyakiti orang lain. Hadis rawi Bukhari. Kalau orang yang baca Quran, kata-katanya akan terjaga. Sopan, santun, ramah tamah, rendah hati, luar biasa. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, itu ucapannya terjaga. Kakak, adik, mama, papa, umi, abah, abi. Nggak ada istilah nyokap, bokap, lu, gua. Nggak ada dalam rumah tangga yang sakinah itu. Diqurankan, dihadiskan, ada kekuatan ruh di situ. Lesannya bermakna, penuh sukacita dan harumnya surga. Ucapan. Rumah tangga akan gampang tersinggung, gampang masalkan ucapan. Ucapan yang indah, yang sopan, yang santun akan merekatkan cinta. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik. Kalau nggak bisa diam. Begitu. Jangan banyak bicara yang tidak-tidak. Bicara yang jujur, yang sopan, yang santun. Kejujuran itu mata nilai uang yang berlaku dimanapun juga. Makanya ajiring diri gumantung ono ing lati. Itu bahasa Jerman, Jawa Tengah, Belanda. Harga diri seseorang itu diukur dari sejauh mana ucapan yang keluar dari mulutnya. Kalau suami, istri, siapa orangnya bicaranya kotor, menjijikkan, menyakitkan, itulah cirinya, karakternya. Kalau kita punya kendi, punya teko, kita kasih susu, keluar susu. Kita kasih air putih, keluar air putih. Kalau ada manusia kata-kata yang menjijikkan, kotor, sesungguhnya itulah dirinya. Oleh karena itu Islam mengatakan diramadunkan, diqurankan, dijaga lisannya, nggak boleh bicara mengumpat, mencaci, maki, iri, dengki, adu domba, sumpah palsu dan sebagainya. Dijaga oleh Allah di situ. Maka menjaga lisan, rumah tangga yang senang menjaga lisannya akan bahagia. Luar biasa. Obatnya Al-Quran. Jangan jauh-jauh. Yang ketiga, yang akan mendapatkan surga, tadi orang yang jaga lisannya surga di tangan. Yang ketiga, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, Ramadan mengatakan itu, berbagi. Banyak kisah seorang istri yang gemar memberi, seorang suami gemar memberi kepada orang yang di sekitar kita. Rezekinya berkah, bertambah, dan dijamin oleh Allah tidak pernah berkekurangan. Rumah tangga akan bahagia gara-gara kita ngasih makan kepada fakir miskin, pada itu apa, membantu keluarga kita, kerabat kita. Allah berikan rezeki, ketenangan,
rumah tangga. Suami yang taat, istri yang taat, anak-anak yang taat, keluarga yang sehat. Itu boleh jadi karena kita bersedekah, memberi makan kepada orang yang lapar. Luar biasa. Ramadan mengatakan itu. Yang keempat, kunci surga adalah orang yang senantiasa puasa di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Luar biasa. Puasa Ramadan. Karena puasa mencetak manusia saleh individu, saleh sosial. Sehat jasmani maupun rohani. Sehingga akan melahirkan sifat perilaku untuk menjaga kebersamaan karena cinta. Sehingga yang dilihat bukan kekurangan suami, kekurangan istri, kekurangan mertua, kekurangan anak, kekurangan orang tua. Yang dilihat adalah kelebihannya. Karena cinta, maka akan melakukan 4 kunci cinta. Yang pertama, saling memaafkan. Justru suami begini begitu, istri begini begono, anak begitu, mertua dan sebagainya. Justru itu ladang pahala buat kita. Istri cerewet, istri galak, suami begini dan begitu, anak begini. Ladang pahala buat kita untuk memperbaikinya, menasihatinya gitu loh. Kalau istrinya baik terus, anak baik terus, semua baik terus, apa yang kita lakukan? Justru itu Allah jadikan ladang ibadah nikah itu bersatu dalam keberbedaan. Seperti sambal dalam cobek, ada garam, ada cabai, ada gula, ada terasi. Dari bentuk warna yang berbeda, harumnya, bau yang berbeda, disatukan, diulek, luar biasa. Sambal terasi, nasinya anget, telur dadar, ikan asin, sayur asem, luar biasa nikmat itu luar biasa. Bangunan yang indah, yang kuat, dari batu bata, pasir, pancang, air, semen, cat, dan unsur yang berbeda disatukan jadi indah, kuat. Justru berbeda itu akan jadi indah jika karena cinta. Oh, cinta bisa menyatukan sesuatu yang pahit jadi manis. Subhanallah. Jadi saling memaafkan. Kemudian saling memaafkan kekurangan suami kepada istri, baru dinasihati, diluruskan. Bukan dicaci, bukan dimaki, dinasihati. Diajak, bukan diejek. Dibina, bukan dihina. Dirangkul, bukan dipukul. Dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Cara itu penting. Agama itu rasa. Dengan cara yang baik, tepat yang baik, metode yang baik akan buat sesuatu yang susah akan jadi mudah. Akan berubah dari situ. Dakwah itu cara, bahasa, bukan asal-asalan. Ngajak suami sholat, istri sholat, mertua sholat dengan bahasa yang tepat. Dinasihat, dimaafkan, dinasihat, ditutupin aibnya, jangan diumbar kemana-mana, serahkan kepada Allah. Baru kita berdoa. Lah, Ramadan ada kekuatan doa. Menjelang sahur, menjelang berbuka, saat puasa. Doakan. Insya Allah. Yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Kunci perekat cinta adalah saling memaafkan, saling menasihati, saling menutupin aibnya, dan saling mendoakan. Nah, doa diam-diam, apalagi di bulan suci Ramadan itu amat sangat mustajab. Kemudian tebarkan kunci perekat surga baik dijarati dengan luar biasa menjaga keluarga kita untuk senantiasa istiqomah, gemar membaca Al-Quran dan maknanya secara tartil dan istiqomah. Kemudian menjaga lisan, ucapan, dan perbuatan yang berakhlakul karimah. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kalau bisa menjaga hati itu, ucapan itu, niscaya akan percikan surga. Kemudian memberi bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lapar, niscaya akan bahagia rumah itu.
yang terakhir puasa di bulan Ramadan. Apabila di luar Ramadan, puasa Senin Kamis, Yaumil Bid 13, 14, 15, dan atau puasa Daud. Insya Allah, berkat cinta keluarga sepanjang masa, surga akan bersama kita. Baiti jannati, rumahku, surgaku. BK Pagi hadir untuk itu semua. Mari bergabung bersama kami dan mohon doanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.